Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Meoliah Channel bersama saya tentunya Siti Rohma Walia. Semester 5A Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Balai Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Nah, seperti biasa, sebelum videonya berlanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. 1, 2, 3, come on! Ada 3 alasan utama audit melakukan perencanaan itu ya. Yang pertama ada auditor harus mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Alasan yang kedua, untuk menjaga supaya biaya tetap terjangkau. Dan alasan yang ketiga, untuk mencegah kesalahpahaman klien. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Perencanaan awal audit melibatkan 4 hal. Yang pertama, auditor menentukan suatu keputusan dalam pemberian jasa kepada klien baru ataupun pada klien lama. Kedua, auditor mengidentifikasi keperluan klien dalam pengauditannya. Ketiga, auditor harus sepaham atau menyetujui kontrak kerja kepada klien. Dan yang keempat, auditor harus merencanakan pengauditan atas laporan keuangan yang diterimanya. Memahami bisnis dan industri klien. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Menilai resiko bisnis klien. Resiko bisnis klien yaitu resiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Resiko bisnis klien dapat muncul dari setiap faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti kemajuan teknologi baru yang merusak keunggulan, kompetitif klien, atau gagal dalam penerapan strategi. Melakukan prosedur analitis awal. Auditor melakukan prosedur awal agar dapat memahami lebih baik bisnis klien dan menilai risiko bisnis klien. Prosedur yang digunakan adalah membandingkan rasio klien dengan industri atau kompetitor yang menjadi acuan dalam memberikan indikasi kinerja perusahaan. Dan membantu auditor untuk mengidentifikasi bagian peningkatan risiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dalam pengauditan. Prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan bukti audit yang sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap saldo akun atau rasio yang seharusnya tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis yang digunakan. Lima jenis prosedur analitis. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan 5 jenis data ya. Yang pertama, data industri. Kedua, data yang sama di periode sebelumnya. Ketiga, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. 4, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Dan 5, hasil ekspektasi dari menggunakan data non-keuangan. Rasio keuangan umum. Prosedur analitis auditor sering menggunakan rasio keuangan yang umum selama perencanaan dan penelaahan akhir dalam pengauditan atas laporan keuangan.
Rasio tersebut berguna dalam memahami status keuangan bisnis klien serta melihat laporan dari perspektif pengguna.